Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan decision tree classification. Yang di slide pertama bisa dibaca oleh Abang Risman. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, ini agenda pertama. Kita akan membahas apa itu penambangan data, definisi dan tujuan klasifikasi, konsep dasar decision tree, proses pembentukan decision tree, algoritma decision tree, contoh implementasi, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Apa itu penambangan data? Penambangan data merupakan proses untuk menemukan pola tersembunyi dari data dalam jumlah yang besar. Ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan prediksi. Langkah umumnya terdiri dari pembersihan data, transformasi, dan pembelajaran atau pemodelan, dan yang terakhir evaluasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi merupakan salah satu teknik dalam penambangan data. Tujuannya mengelompokkan data ke dalam kelas tertentu berdasarkan fitur yang dimiliki. Ini termasuk dalam supervised learning, memerlukan data yang dilatih secara berlabel. Contoh kasusnya prediksi status kredit, layak atau tidak layak. Ada terus contohnya lagi deteksi email spam dan diagnosis penyakit. Konsep dasar decision tree. Modelnya berbentuk struktur pohon. Itu ada node, kondisi atau fitur, ada cabang, hasil dari kondisi, dan yang terakhir daun hasil klasifikasi. Aturannya berbentuk if then yang mudah dipahami. Digunakan untuk memetakan input ke output klasifikasi. Proses pembentukan decision tree. Pertama, pilih fitur terbaik berdasarkan kriteria, misal gen atau gini. Kedua, bagi data berdasarkan fitur tersebut. Yang ketiga, ulangi proses pada subset sampai salah satu kondisi terpenuhi. Semua data dalam node homogen satu kelas. Tidak ada fitur tersisa. Ukuran node terlalu kecil atau running. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Musa. Oke, yang terusnya ada algoritma ID tree. Yang pertama ada menggunakan informasi gen untuk memilih atribut terbaik. Yang keduanya ada informasi gen atau entropi sebelum rata-rata, entropi sesudah split. Cocok untuk atribut kategorikal, terus tidak menangani data numerik secara langsung. Selanjutnya ada algoritma C4.5, pengembangan dari ID tree menggunakan gain ratio untuk menghindari bias terhadap banyak nilai. Terus selanjutnya dapat menangani data numerik dan missing values, terus lebih fleksibel dan akurat daripada ID tree. Selanjutnya ada algoritma chart classification and regression tree, terus menggunakan Gini index sebagai pemilih atribut terbaik. Selanjutnya menghasilkan pohon biner 2 cabang saja per node, dapat digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Contoh implementasi sederhana. Yang pertama ada dataset, prediksi penerima kredit, yang kedua ada fitur, usia, penghasilan, status pelanggan, yang ketiga ada label, diterima atau ditolaknya. Terus yang selanjutnya ada langkah-langkah. Yang pertama hitung entropi dan gain dari setiap atribut, yang kedua bangun pohon secara rekursif, yang ketiga lakukan prediksi terhadap data baru. Nah, ini ada contoh pohonnya. Ini yang pertama ada usia nih. Kalau misalkan lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 45, kalau misalkan salah diterima. Misalkan benar penghasilannya 60 besar, benar. Kalau misalkan benar 100 pelanggan. Lanjutnya, terus yang kalau misalkan salah ditolak. Oke, selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Bang Fikri. Oke, contoh visualisasi pohon. Contoh not itu usia, muda, ditolak, tua, cek penghasilan, tinggi, terima, rendah, ditolak. Next ini contohnya, itu usia. Gimana kalau muda itu bakal ditolak? Kalau tua dia bakal cek penghasilannya, tinggi bakal diterima, atau rendah bakal ditolak. Kelebihan decision tree.
ada 4 poin. Yang poin pertama itu sangat mudah dipahami dan dijelaskan. Yang kedua, tidak perlu normalisasi data. Yang ketiga, itu bisa menangani data kategorikal dan numerik. Yang keempat, cepat saat digunakan untuk prediksi. Dan kekurangan dari decision tree ini ada 4 poin juga. Yang pertama, rentan overfitting pada data pelatihan, sensitif terhadap perubahan data kecil. Yang ketiga itu hasil pohon bisa terlalu besar dan kompleks. Yang keempat, solusi running atau ensemble random forest. Kesimpulannya, decision tree adalah metode klasifikasi yang efektif dan mudah digunakan. Tersedia dalam berbagai algoritma ID3, C4.5, dan chart. Cocok untuk banyak jenis data dan aplikasi nyata. Namun, perlu pengelolaan agar tidak overfitting. Ini referensinya. Oke, jadi next Bang Adi mungkin bisa ditutup dulu. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan decision tree classification ini. Semoga kedepannya kita bisa terus berkembang. Oke, terima Amin, kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.